Puji Tuhan, selamat pagi, semangat untuk kita terus menjalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan sebelum kita melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Pagi ini firman Allah masih berbicara tentang tenang, jangan takut. Seperti hari Minggu kemarin kita mendengarkan bersama-sama bagaimana kisah pada saat Yesus berjalan di atas air. Kalau ayat 26-27 di Matius pasal 14 ayat 26-27, bagaimana murid-murid berteriak-teriak karena takut. Lalu Yesus menjawab, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu di ayat 30-31 bagaimana Petrus berjalan di atas air. Waktu ketika Petrus merasakan tiupan angin, takutlah Petrus. Ya, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan Petrus mulai tenggelam. Lalu Petrus berteriak, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan menolong. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya. Jadi waktu Petrus tenggelam, takutlah Petrus. Ya. Murid-murid juga, padahal mereka adalah seorang nelayan, tapi waktu menghadapi badai gelombang, seakan-akan apa yang dulu dia kerjakan, dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan karena ketakutan. Pertanyaannya pagi hari ini, kira-kira apa yang mereka takutkan? Mereka takut apa sebenarnya? Kalau ada yang menjawab, mereka takut tenggelam. Lalu kalau mereka tenggelam, takut apa? Ya. Kalau di dalam Matius pasal 8 ayat 26, 25, 26 bagaimana kisah waktu Yesus sedang tidur di gurita. Waktu dihantam dengan gelombang, murid-murid membangunkan Yesus. Sambil membangunkan, murid-murid berteriak, Tuhan tolong, kita binasa. Ya. Lalu Yesus menjawab, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kalau kita melihat di sini, bagaimana murid-murid ketakutan. Ternyata yang mereka takutkan salah satunya adalah mereka takut binasa, kematian. Pagi hari ini, apa yang kita mau takutkan? Apakah memang benar kita takut mati? Kita akan belajar bersama-sama. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21-24, bagaimana Paulus berkata bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus bisa berbicara seperti itu selama hidup. Paulus bekerja memberi buah. Lalu waktu mati, Paulus berkata akan diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi apa yang ditakutkan? Ya, apa yang ditakutkan waktu kita mengalami mati? Karena orang berpikiran bahwa mati itu seakan-akan seperti bencana. Kematian itu dianggap rasanya seperti kayak hukuman. Memang di sisi lain karena manusia berdosa dihukum lalu mati. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Kematian itu hanya menjadi sarana untuk kita bisa pindah dari dunia yang fana kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 116 ayat 15, bahkan Daud berkata bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Di versi lain katakan sangat baik kepada Tuhan adalah kehidupan bagi para pengikutnya. Tuhan peduli ketika mereka menghadapi kematian. Kita yang percaya kepada Kristus, Allah peduli waktu kita mengalami kematian. Mazmur katakan seperti itu. Kenapa harus kita takutkan? Kalau di dalam Yohanes pasal 14 ayat 4-6, Yesus berkata bahwa kemana
aku pergi, Yesus berkata, kita yang percaya kepadanya tahu jalan ke situ. Tetapi Thomas bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkan jalan itu. Lalu ayat 6, Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesuslah jalan. Kenapa kita harus takut? Ya, kenapa harus kita takut? Kalau kita mengalami satu kematian, kita berjumpa dengan Tuhan. Seperti Paulus berkata bahwa mati adalah satu keuntungan. Kenapa? Karena akan bersama-sama dengan Tuhan. Yang terpenting pagi hari ini, kita yang percaya kepada Kristus, kita sudah mengalami, kita sudah mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Jangan takut, bukan berarti kalau kita tidak takut lalu kita sembrono. Hari-hari ini kalau saudara mau bepergian, jangan lupa pakai masker, lalu cuci tangan. Itu harus, kita tidak sembrono, tetapi jangan takut. Apa yang kita alami hari-hari ini, biarlah kita mau bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan membuka jalan buat kita semuanya. Puji Tuhan, selamat pagi, semangat untuk kita terus menjalani seluruh hidup kita masing-masing. Immanuel, Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.